Info yang saya terima kepemilian budidaya ayam broiler ini kan maksimal 20% dari total produksi ayam broiler ini. Maksimal itu, bahkan mungkin lebih kecil itu. 80% pelaku yang besar. Apa pandangan Pak Toto terkait dengan itu dan kenapa kian tahun kian menyusut? Ya, gitu. Jadi ini menarik, pertanyaan menarik yang sering sekali dilontarkan sebenarnya. Justru di sini kenapa BPUN itu selalu konsisten untuk membela peternak kecil. Pak Sugeng bisa bayangkan pada saat-saat ini di mana cari kerja itu susah. Ya. Kemudian ekonomi juga susah. Ya. Kalau semuanya itu harus berbasic pada industrialisasi. Ya. Saya pikir nggak adil juga buat rakyat kecil. Saya yakin pihak negara, khususnya Kementerian Pertanian, Pak Amran Sulaiman, kemudian lewat Dirjen PK beserta jajarannya, sudah memikirkan hal sana. Bayangkan, kalau peternak mandiri, peternak rakyat, efisiensi tidak kalah. Bahkan kita itu bisa mempekerjakan satu orang untuk 7.000 ekor. Kemudian kalau sudah industrialisasi, itu satu orang untuk 20 bahkan 40.000 ekor, apalagi yang otomatis. Di satu sisi, ya mereka efisien, tetapi di sisi lain, saya pikir penyerapan tenaga kerjanya juga tidak manusiawi. Saat ini satu-satunya yang bisa menyerap tenaga kerja adalah peternak rakyat atau mandiri dibanding dengan perusahaan yang sangat terintegrasi karena mereka betul-betul teknologi semua. Jadi saya pikir walaupun kita itu berbicara pada masalah efisiensi, ingat di negara kita tuh basicnya Pancasila, Pak. Kemudian income per kapita kita, hasil kita itu semuanya kalau peternak ya emang dari ternak. Kita berusaha efisien semua. Tetapi di sisi lain kalau kita 40.000 kita bisa mempekerjakan antara 7 orang, itu berapa keluarga yang bisa ditanggung? Saya berharap pejabat pemerintah kita dukung Kementerian Pertanian, Pak. Supaya kita bisa menyerap tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya. Kita juga membantu pemerintah Presiden Prabowo yang saat ini berkuasa untuk belajar. Kita mengerti rakyat yang yang susah, yang nggak dapat pekerjaan, ya kita bantu meringankan negara lah. Karena begini Pak Toto, kalau tadi bicara efisien, sebenarnya antara yang besar kecil itu juga nggak beda-beda jauh amat. Indikasinya ada. Betul. Kemampuan kita untuk mengekspor itu Saya masih minum ya. Ayo silakan. Itu masih sangat rendah. Sekaligus menginformasikan bahwa daya saing produk kita itu memang juga belum optimal. Artinya pesannya kemudian ya ayo bareng-bareng. Jangan hanya menyudutkan yang kecil, kan gitu. Betul. Karena justru harus dibalik. Kita harus bersama-sama bagaimana secara nasional ini produk ini bisa efisien. Caranya ada gimana? Karena efisiensi itu juga tergantung dengan input sarana produksi dalam hal ini. Saya kira karena kita tidak berada di dataran yang sama dengan pelaku yang besar. Misalnya harga pakan, harga DOC itu juga beda, outputnya kemudian juga beda. Ini yang kemudian tidak bisa kalau kemudian mengklaim bahwa itu lebih efisien. Jadi itu kira-kira. Begini Pak Sugeng ya, saya ingin sedikit memberikan penjelasan dan ini yang sangat-sangat rasional ya. Beberapa kali Bapak Presiden lewat Pak Menteri itu kita harus punya kedaulatan pangan yang kuat. Pangan. Ketahanan pangan yang kuat. Ya. Ketahanan pangan. Ketahanan pangan yang kuat. Tapi ketahanan pangan itu tidak akan berarti apa-apa kalau rakyat tidak berdaulat. Gitu loh. Jadi kedaulatan pangan itu juga harus menjadi prioritas. Nah, bagaimana supaya bisa berdaulat? Ya daya gunakan masyarakat. Siapa yang bisa mendaya gunakan masyarakat yang lebih berpeluang? Ya peternak rakyat mandiri.
Jadi artinya slogan pemerintah untuk berusaha bisa menghidupkan sejuta UMKM itu yang harus kita dukung. Betul. Daripada mengembangkan segelintir konglomerat. Iya. Yang notabene negara kan dikuasai oleh mereka. Saya pikir ini sangat logis lah. Pak Amran sendiri juga selalu ngomong, Pak di bawah jajarannya juga selalu ngomong bahwa ya lebih baik kita menumbuh kembangkan rakyat, masyarakat. Kalau masalah efisiensi tadi Pak Sugeng, kalau secara performan peternak rakyat sekarang, peternak mandiri tidak kalah dengan peternak industrialisasi, tidak kalah dengan peternak terintegrasi. Dari kemampuan berproduksi. Iya. Ibarat kata, kalau perusahaan integrasi mampu 28 hari berat 1,7 kilo, peternak rakyat juga bisa. Iya. Gitu loh. Terus kalau 28 hari perusahaan bisa FC 15, peternak rakyat juga bisa 15. Jadi sudah equal gitu loh. Hanya yang kalah adalah inputannya. Kenapa? Karena mereka punya kantong-kantong. Mereka punya pakan, mereka punya bibit, kemudian mereka punya RPHU. Bahkan sekarang mereka punya folder proses yang dipasarkan dalam bentuk nugget. Sementara hak peternak rakyat, peternak mandiri hanya satu kantong doang, budidaya, yang harusnya itu adalah milik peternak rakyat. Jadi memang ya harus ada segmentasi pasar di sini. Kalau peternak rakyat ya silakan jual ke pasar tradisional, pasar becek. Kalau perusahaan integrator, perusahaan terintegrasi ya harusnya jangan jual di pasar becek atau pasar tradisional karena malu dengan statusnya dia perusahaan terintegrasi gitu loh. Iya. Jadi kesimpulannya begini Pak Toto ya, sektor peternakan ini masih sangat diperlukan, bukan hanya untuk mendapatkan pendapatan. Itu penting pendapatan, tetapi dengan jumlah yang harus ditingkatkan. Penyerapan tenaga kerja. Sehingga ini bisa mengurangi pengangguran di saat kondisi makroekonomi ini tidak begitu baik. Inilah jawabannya, saya kira itu. Sehingga yang 20% itu bisa mungkin nanti ditingkatkan menjadi 40, 50 dan seterusnya. Mas Tok, kita bicara aturan yang berlaku saat ini, yang terbaru. Permentan 10 tahun 2024. Nah, apa harapan, pesan dan kesannya terkait dengan kebijakan pemerintah? Karena itu penting. Ya, jadi begini Pak Sugeng, melihat kebijakan dari Bapak Menteri Pertanian Amran Sulaiman melalui Bapak Dirjen PKH saat ini, PPUN mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Bapak Dirjen PKH dalam mengatasi atau memperbaiki situasi perunggasan terakhir. Yang pertama, ketegasan mengenai harga minimal harus 18.000. Itu kami mohon bisa tetap terus istiqomah untuk bisa dipegang. Baru selanjutnya kalau ini sudah berjalan, itu kita ke langkah selanjutnya yaitu merealisasikan, memastikan agar Permentan nomor 10 tahun 2024 itu bisa jalan. Banyak poin-poin yang di sana yang harusnya sudah mulai bisa jalan. Contohnya, mereka yang masuk bibit ayam 60.000 seminggu itu harus punya RPHU untuk mengamankan produk akhirnya, yaitu mengamankan live bird-nya. Tanpa terkecuali ya. Itu harus segera direalisasikan, mumpung peternak itu juga istilahnya itu sekarang melihat pemerintah yang begitu tegas gitu loh. Terus yang kedua, masalah pembagian bibit ayam atau DOC 50-50. Kalau di sana diterangkan mulai terakhir itu 2027 Januari 2027. Kalau itu bisa dipercepat akan lebih bagus. Jadi supaya nanti tahapannya itu bisa berjalan dengan mulus gitu loh. Jadi saya pikir itu makanya satu hanya kadang-kadang ya bukan kadang-kadang selalu berdoa agar Pak Dirjen PKH
terutama jajarannya itu diberikan kesehatan, Pak. Dan Amin. kita juga mengucapkan terima kasih atas kerja keras beliau yang memperhatikan peternak rakyat sedemikian besar. Dan juga utamanya terima kasih kepada Pak Amran Sulaiman yang selalu pro peternak rakyat, pro rakyat kecil. Itu saya sangat apresiasi dengan ketegasan beliau gitu loh. Kalau nggak nurut, jangan macam-macam dengan pemerintah deh, pengusaha-pengusaha ini. Jadi tolong perhatikan juga bahwa kita itu hidup di Indonesia, ya harus dengan jiwa Pancasila dan merah putih. Ya. Itu aja Pak Sugeng, terima kasih. Jadi memang Pak Amran itu kan dalam suatu kesempatan pernah berstatement tuh, kita itu memang harus dipaksa atau memaksa untuk bisa mengikuti aturan itu. Maka relevan kemudian kalau Mas Toto itu mengajak kepada semuanya untuk bisa menegakkan atau mengimplementasikan dari Permentan 10 tahun 2024 dengan harapan nanti ada keseimbangan khususnya di pelaku sehingga 50% di tahun depan ini akan bisa tercapai. Dan saya potong sebentar. Dan tujuan dari pihak pemerintah agar memberdayakan peternak rakyat mandiri itu bisa tercapai gitu loh. Betul. Jadi bukan hanya ketahanan dan kedaulatan pangannya, tetapi juga ketahanan pelakunya. Karena indikasi pelaku atau peternak yang tahan adalah mendapat margin, ada keuntungan, sehingga dengan keuntungan itu ada kesejahteraan. Betul. Saya kira pesannya cukup tersampaikan, Mas Toto. Terima kasih atas waktunya. Demikian bincang-bincang Sugeng Official dengan Ketua PPON Insinyur Haji Wismaryanto Biantarikso atau Mas Toto. Semoga ini menjadi pembelajaran atau bisa mencerdaskan kita semua. Saya kira cukup demikian. Jangan lupa konsumsi daging ayam dan telur untuk kesehatan dan kecerdasan kita semua. Dan juga hidup peternak rakyat Indonesia. Hidup peternak rakyat Indonesia. Terima kasih.